Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Fatan Hidayat. Saya dari kelompok satu. Dan saya dari kelas 11 TKJ 3. Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial cara membuat pengerjaan PJBL kami, yaitu membuat FTP server. Lalu kita bisa saling mengirim lewat wireless ataupun menggunakan kabel. Oke, jadi eh, apa saja yang harus kita konfigurasi dalam server ini? Karena saya tidak mempunyai router di rumah, saya menggunakan WiFi atau hotspot saya sendiri dari HP. Ini juga bisa menjadi salah satu alternatif jika teman-teman tidak mempunyai sebuah router atau WiFi. Nah, jadi sebelum lebih lanjut, apa saja yang akan kita konfigurasi pada video kali ini? Pertama, kita akan mengkonfigurasi sebuah server di Debian Linux. Lalu kita akan menginstal FTP server dan mengkonfigurasinya. Dan kita akan mengirim file dari klien atau handphone atau bisa dari laptop juga ke dalam server Debian Linux ini. Oke, hal-hal yang teman-teman dibutuhkan untuk membuat server dalam Debian Linux ini adalah sebuah operating system. Di dalam saya menggunakannya di VirtualBox, dan teman-teman bisa langsung saja buka VirtualBox lalu kita buka settingan dari ISO Debian Linux ini. Nah, di kiri ini ada navigasi navbar network. Kalau kita pencet dan kita ubah network ini menjadi bridge, dan promiscuous mode kita ubah jadi allow all. Lalu kita oke saja. Oke, untuk langkah lebih lanjut kita langsung saja start. Kita tunggu saja. Oke, kita sudah masuk ke dalam operasi sistemnya Debian Linux. Oke, sudah ada tampilan login. Langsung aja kita login seperti biasa, root, lalu kita masukkan passwordnya. Dan teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasi sebuah IP address kita. Karena kita menggunakan Debian 11, dan Debian 11 itu menggunakan repository-nya tuh online atau mengambil dari sebuah internet. Beda dari Debian 10. Maka karena itu kita ubah IP address-nya menjadi Debian menjadi menjadi IP address-nya menjadi sebuah DHCP. Sebelum kita masuk konfigurasi, kita masukkan perintah nano etc, lalu kita masukkan network in slash lagi interface ini. Nah, teman-teman jika belum tidak ada tampilan seperti ini, teman-teman bisa ngikutin saja auto endpost 3, lalu iFace endpost 3 iNet, lalu kita bukan menggunakan static, yaitu kita menggunakan DHCP. Karena tadi settingan network kita ubah menjadi bridge, yaitu bridge ini akan mengambil sebuah internet dari hotspot saya. Jadi begitu. Jadi teman-teman juga sudah mengatur IP-nya menjadi DHCP. Langsung saja kita save, control, berbarengan dengan OMX. Sabar. Lalu teman-teman bisa langsung saja pengesavean dengan cara control OMX. Sebelum lanjut kita restart dulu. Oke, kita bisa melakukan perintah etc init d, terus masukkan lagi networking
restore. Set. Kita tunggu. Maaf saya agak pilek. Saya lagi sakit. Maklumkan saja. Oke, jika sudah, kita bisa cek IP-nya berapa dengan perintah IPA. Nah, di sini tertulis 192.168.4.63. Kita cek juga di sini CMD apakah memang segitu octetnya. Kita cek dengan perintah ipconfig. Nah, benar ya. Di sini tertulis itu 64.63. Di sini tertulisnya 4117. Berarti sama. Dan juga nanti kita akan memasukkan gateway yang sama kayak di IP Windows ini agar si server ini satu tujuan dan atau satu gerbang dengan IP di Windows ini. Oke, jika teman-teman sudah mengatur IP-nya, langsung saja kita menginstal repository-nya terlebih dahulu sebelum menginstal paket service Debian-nya. Untuk menginstal repository online-nya, teman-teman bisa masukkan perintah nano etc apt/sources list. Seperti ini. Ada yang salah kah? Kita kurang maaf. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, terlihat teman-teman. Di sini masih belum ada sebuah repository online. Bagaimana cara kita menemukan repository online ini? Kita bisa mencari repository online ini di internet dengan masukkan perintah di Google ini repository Debian, masukkan versinya 11, dan saya sarankan mencarinya di website GitHub. Karena di website GitHub ini menurut saya lumayan lengkap, ada 3, bahkan ada lagi, ini ada versi Debian 11-nya, dan ini yang versi sampai 8 baris. Kali ini saya akan menggunakan yang hanya 4 baris ini saja. Teman-teman bisa langsung saja mengcopy ini ke dalam Debian Linux ini. Teman-teman bisa langsung saja mengetik di https://deb debian org debian bullseye main config non free. Teman-teman bisa lakukan seperti ini sampai 4 baris ke bawah. Oke, teman-teman, jika sudah menyalin sebuah repository online-nya, teman-teman bisa saja langsung melakukan save. Jika teman-teman sudah sama persis seperti ini, debian org, teman-teman bisa langsung saja melakukan save dengan cara sama seperti tadi, ctrl lalu dibarengkan dengan OMX. Oke, jika sudah, langsung saja kita melakukan update ke apt ini dengan cara apt, masukkan perintah apt-get update. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jika sudah teman-teman, langsung saja kita bisa menginstal sebuah paket service Pro FTPD atau sebuah FTP server atau juga file transfer protocol. Langsung saja kita install teman-teman. Masukkan perintah apt-get install
pro ftpd. So aja ketik enter, lalu ketik teman-teman. Kita diminta masukkan sebuah ISO, masukkan teman-teman ISO-nya Debian 11 dengan DVD 1. Oke, sudah, langsung aja kita ketik enter. Kita tunggu mungkin beberapa menit. Oke, sudah selesai. Nah, untuk sebelum lebih lanjut, teman-teman bisa langsung kita setting IP-nya terlebih dahulu saja sebelum mengkonfigurasi service FTP servernya. Kita balik lagi ke perintah awal, yaitu nano etc network dan interface. Gini teman-teman. Oke. Nah, seperti saya yang bilang tadi, di HCP itu pasti auto atau dinamis. Kita ubah menjadi static. Nah, di bawahnya ini kita buka set. Nah, jadi otomatis ini akan terbaca oleh sistemnya. Tadi kan IP-nya itu IP dari default Windows-nya itu kan 192.168.4.117. Mungkin kita bisa memasukkannya 4.120 dan netmasknya tetap 2550 atau prefixnya 24, dan gateway-nya kita bisa menyamainya 192.168.4.120. Oke, maaf teman-teman, lagi azan, izin stop sebentar. Oke teman-teman, azannya sudah selesai. Kita masukkan gateway-nya sama 155 4.155, lalu langsung saja kita lakukan pengsavean sama ctrl omx, lalu kita lakukan restart IP-nya /atc/lagi ini .d terus /lagi networking restart. Oke, selesai. Oke, langkah selanjutnya sebelum kita lebih lanjut mengkonfigurasi sebuah pro FTPD-nya atau FTP servernya, kita bisa membuka directory home kita, lalu kita membuat folder atau directory baru. Misalnya saya membuat mkadir kelompok 1 pjbl set. Nah, karena saya sudah buat, jadinya seperti ini. Nah, teman-teman jika sudah membuat directory baru, teman-teman langsung lakukan chmod atau beri izin kepada file tersebut agar bisa digunakan atau dibaca, bahkan juga bisa diubah oleh user yang bisa menggunakan file tersebut. Misalnya chmod 777 lalu masukkan kelompok pjbl kelompok 1 pjbl. Nah, maaf. Nah, jika sudah, teman-teman buat user satu-satu. Saya akan membuat user satu-satu untuk anggota kelompok saya. Karena anggota kelompok saya ada 9 dan 10 sama saya akan membuat semuanya. Jadi total ada 10 user yang bisa mengirim file ke server Debian Linux ini. Misalnya add user Fahri. Nah, tidak akan bisa karena sudah ada. Teman-teman bisa lanjutkan perintah ini turun sampai selesai. Atau mungkin teman-teman juga menambahkannya hanya satu user, tidak apa-apa.
Oke, saya sudah membuat usernya sesuai dengan anggota kelompok saya. Langsung saja teman-teman kita mengkonfigurasi pro FTPD-nya atau FTP servernya. Kita masuk pakai tadi cd etc slash langsung saja ke pro FTPD. Dan langsung saja kita masuk ke konfigurasinya, yaitu nano pro ftpd.conf. Nah, tampilannya akan seperti ini. Hal pertama yang akan kita konfigurasi mungkin server namanya. Sebenarnya ini opsional, tidak diubah, tidak ngaruh, cuman saya ingin mengubahnya saja, tidak apa-apa, menjadi kelompok 1.com. Ini teman-teman, lalu kita cari ke bawah, jauh di bawah. Nah, ini kita akan ketemu sama settingan ini teman-teman, anonymous FTP ini dan user FTP ini. Ini bisa saja kita ubah. Yang pertama kita hapus dulu pagarnya, lalu kita ubah. Nah, ini settingan ininya kita ubah menjadi anonymous /home kelompok 1 PJBL. Nah, user FTP-nya ini sebenarnya saya tidak terlalu terlalu menau, cuman mungkin ini user dari perwakilan saja yang bisa digunakan untuk ngirim file servernya ke dalam server Debian ini. Jika masih belum benar, tolong dimaklumi, atau mungkin teman-teman bisa membenarkannya bagaimana ini maksudnya. Oke, lanjut saja teman-teman. Kita masukkan, mungkin saya masukkan Fahri di sini, lalu di bawahnya ini juga ada /anonymous tutupnya. Nah, teman-teman harus hapus juga ini pagarnya agar terbaca. Ini seperti codingan, ada buka kurung lalu /anonymous lalu tutup kurung. Nah, jika sudah, teman-teman langsung saja melakukan pengesavean, Ctrl OMX. Nah, kita restart dulu nih service FTPD pro FTPD ini atau FTP servernya dengan perintah tc ini titik d slash lagi pro ftpd restart. Oke, kita cek, mungkin bisa pakai alat ini, status pro ftpd. Oke, sudah running aktif juga teman-teman. Mungkin bisa langsung saja kita cek di kliennya apakah bisa mengirim file ke server. Oke, halo teman-teman. Di sini saya lagi di versi HP, yaitu yang sebagai kliennya, tapi di sini saya juga sebagai servernya juga karena ini hotspotnya di sini. Di sini saya menggunakan aplikasi FTP Zilla. Teman-teman bisa langsung saja mencobanya di rumah. FTP Zilla ini ada di Play Store. Teman-teman bisa langsung install. Hanya berapa ya? Kalau salah cuma 15-an MB. Langsung saja teman-teman coba dari video kali ini nanti di rumah. Hal pertama yang akan lakukan ini, kita pencet new yang ada di atas ini, samping edit, kita buat new. Nah, name ini ngasih tahu kita ini tuh kita mau ngasih tahu sorry mau bikin connect ini tuh untuk apa, misalnya untuk server kah, untuk ke teman kah, atau apa. Nah, saya ingin buat mungkin name-nya untuk server pembuatan video. Sebenarnya nggak penting-penting banget namanya.
Dan ini address. Nah, ini IP address dari servernya yang tadi kita buat. Kalau teman-teman ingat, IP yang saya buat itu adalah 192.168.4.120. Dan protokolnya jangan FTPS karena kita setnya masih FTP, bukan yang FTP safe atau yang aman. Dan portnya tentu defaultnya 21 dan username-nya. Nah, karena saya tadi membuat sebuah username dari 10 anggota saya, atau dari 9 anggota saya bebas menggunakan yang mana, tapi saya akan menggunakan yang punya saya. Nah, username saya itu tadi saya buat ini namanya Fahri, lalu passwordnya yang tadi saya buat itu 1234. Nah, langsung saja teman-teman bisa langsung di save. Nah, otomatis akan kebuat. Nah, yang ini kita centang, lalu kita klik connect di atas ini. Dan voila, kita sudah terhubung dengan server lewat handphone tanpa kabel juga, hanya menggunakan satu jaringan yang sama. Dan ini menurut saya memudahkan saya bagi teman-teman yang lumayan agak jauh dari PC, cuman tetap terhubung satu jaringan yang sama dengan servernya. Jadi teman-teman bisa langsung saja menyimpan file atau video penting ke dalam servernya. Misalnya nih, saya ingin membuat folder baru, bisa. Namanya itu mungkin Fahri Ketua Kelompok mungkin. Kita klik OK dan create success. Nah, ini otomatis sudah akan terbuat atau sudah tersimpan di dalam servernya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah melihat di konfigurasi yang ada di dalam client server ini. Oke, teman-teman tadi bisa lihat saya bisa saja mengirim file ke dalam server. Apakah langsung masuk di sini? Yap, benar, Fahri Ketua Kelompok. Dan ini menurut saya FTP server ini memudahkan kita untuk mengirim file, apalagi kita yang lumayan jauh dari PC kita atau server kita, dan kita malas untuk mendekatinya, kita bisa saja menggunakan FTP server ini. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman mengirim file, jangan lupa kita mengatur IP-nya dulu. Defaultnya sebenarnya ini tidak terlalu ngaruh menurut saya juga, cuman mungkin teman-teman masih ya gitulah. Kita langsung saja buka Windows R, lalu kita ketik ncp-cpl, lalu kita klik enter dan kita buka Ethernet 1 di sini, lalu kita klik properties, lalu kita pilih nih Internet Protocol version 1. Nah, di sini saya sudah buat di sini sudah ada beberapa IP. Di sini ini adalah IP Windows saya. Namun di sini kan tadi 117, saya buat beda lagi 1 nambah 1, jadi keubah kan. Sorry guys. Saya ketik ulang mungkin 4. Nah, tadi di sini 117, saya di sini nambahkan jadi 118. Submit masknya. Nah, di sini teman-teman isi menjadi IP servernya atau IP DBNM. Tadi kan IP DBNM 192.168.4.120. Lalu kita klik enter atau oke ini. Oke, dan oke. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah melihat videonya. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada pembimbing saya, untuk Pak Widi Santoso selaku guru pembimbing saya di 3J. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat banyak belajar juga dari video yang saya buat ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.